Dimensi tempat penyimpanan buah cakra, kini menjadi saksi kemunculan 3 Otsutsuki yakni Ishiki versi remaja, kakak Momoshiki, dan kerabat ibu Momoshiki. Namun celakanya, Boruto dan Eida masih tidak mengetahui siapa mereka. Sementara di sisi lain, Orochimaru telah bertemu Amado dan ingin membahas misteri penting kepadanya. Apakah ingatan sang sanin legendaris yakni sahabat Orochimaru yaitu Jiraiya, akan benar-benar kembali sepenuhnya ke depannya? Mari kita bahas ceritanya. Cerita lalu berlanjut ke momen Madara, yang bertanya ke Boruto setelah dia melihat Boruto seketika menjadi gelisah. Madara bertanya, "Apa yang terjadi? Kau tampak seperti gelisah setiap kali kau berinteraksi dengan Eida." Boruto lantas menjawab, "Aku akan kembali ke desa Konoha sesegera mungkin." Eida melihat percakapan antara Shibai dan pimpinan Otsutsuki tersebut, bahwa dimensi tempat buah cakra disimpan tiba-tiba lenyap dan tak bisa ditemukan oleh Shibai lagi. "Di sana ada buah cakra, aku takut orang-orang itu mendapatkannya." Setelah Boruto berkata seperti itu, Otsutsuki baru di situ langsung berkata, "Tunggu, jangan langsung main pergi begitu saja, sebab kau sudah menghabisi 2 rekanku sekaligus. Kau harus membayar apa yang telah kau lakukan Boruto." Boruto berkata, "Kau telah kami kepung, tetapi kau masih saja mengatakan hal seperti itu." Momo-chan di tubuh Boruto langsung berkata, "Sepertinya kau sudah mulai meremehkannya Boruto. Itu bukan sikap yang tepat, setelah baru-baru ini kau dihubungi Eida tentang masalah di bulan." Boruto lalu berkata, "Saat ini kita sedikit di atas angin, setelah kita berhasil mengalahkan 2 rekannya itu. Momen ini seharusnya bisa menjadi titik balik untuk mengalahkannya. Namun, masalah yang ditimbulkan para Otsutsuki pengkhianat itu, sepertinya juga tidak bisa dianggap enteng. Apalagi 20 buah cakra yang seharusnya kita sembunyikan, kini malah tertinggal di dimensi tempat Shibai memindahkannya, lalu dimensi itu tidak bisa lagi dibuka oleh mereka." Nah, setelah mendengar penyebab gelisahnya Boruto, Madara pun berkata, "Kita harus tepat dalam bertindak Boruto." Boruto pun berkata, "Aku telah memantapkan rencana matang dan menurutku, kita harus segera mengalahkan Otsutsuki baru ini dalam waktu 24 jam ke depan. Tetapi jika itu belum berhasil karena gangguan Otsutsuki di tempat lain, maka waktu untuk mengalahkannya harus diperpanjang 3 jam saja. Sementara untuk para pengkhianat Otsutsuki tersebut, aku berpikir bahwa kita harus menetapkan waktu selama 10 hari secara intens ke depan untuk mengalahkan mereka. 10 hari aku pikir waktu yang cukup, sebab kita memiliki kekuatan serta orang-orang yang mampu melawan para Otsutsuki pengkhianat tersebut." Madara kemudian memuji rencana atau strategi Boruto dengan berkata, "Luar biasa, kau bisa menentukan kapan kita harus mengalahkan musuh-musuh kita Boruto. Baiklah, aku setuju dengan apa yang telah kau rencanakan." Nah, ketika Boruto dan Madara masih berbicara satu sama lain, seketika saja Otsutsuki baru yang mereka kepung itu memunculkan kabut tebal di sekitar mereka. Itachi melihat apa yang terjadi menggunakan Sharingan, Otsutsuki itu memunculkan 5 bayangan atau Kagebunshin sekaligus, dan langsung menyerang mereka semua. Boruto di sini terpisah dari Madara dan dia diserang oleh 2 bayangan Otsutsuki tersebut bersama Mitsuki. Kemudian 2 bayangan Otsutsuki itu dihadapi oleh Madara, Ishiki maupun Daemon, dan 1 bayangan yang tersisa dihadapi oleh Kaguya Itachi maupun Obito. Sementara tubuh asli Otsutsuki baru itu berhasil menjauhkan diri dari kepungan mereka dengan bersembunyi di balik batu besar. Mereka terpisah-pisah dan berjarak puluhan meter. Kemudian sambil adu taijutsu dengan salah satu bayangan Otsutsuki baru itu, Boruto menyuruh Mitsuki untuk berhati-hati serta terus menjaga jarak. Dia berkata, "Jangan serang dia terlalu dalam. Serangan jarak dekatmu akan bisa dipatahkan dengan mudah dan posisimu akan langsung dalam bahaya. Gunakan serangan jarak jauh, sebab itu lebih efektif melawan dirinya." Mitsuki lalu mengerti dan di sini, Mitsuki mengalirkan energi Sage modenya ke ular miliknya, lalu ular itu menciptakan racun mematikan pada sekujur tubuhnya. Mitsuki melepaskan ular tersebut, berupaya untuk menyentuh tubuh bayangan Otsutsuki yang dihadapi oleh mereka berdua. Boruto di situ terus bertarung menggunakan pedangnya, sambil sesekali membiarkan serangan ular Mitsuki melewatinya ke bayangan Otsutsuki itu. Nah, saat hampir saja berhasil menyentuh tubuh Otsutsuki tersebut, ular Mitsuki seketika terpental setelah dihempaskan menggunakan elemen angin. Saat 2 bayangan Otsutsuki itu mencoba menyerang Mitsuki, Boruto langsung mengaktifkan Jogan sampai ke tahap terakhir. Mengira jika kedua bayangan itu akan membunuh Mitsuki, Boruto sampai-sampai berpindah lalu muncul dengan cara berteleportasi Hiraishin. Dan saat kemunculannya itu,
Seketika saja dia mencabut pedangnya dan langsung berhasil menebas bunshin dari Otsutsuki baru tersebut. Dia melakukannya dengan cara berputar di tempat bagaikan sebuah gasing, tapi sambil menghunus pedangnya yang kemudian mengiris leher dua bunshin tersebut hingga terputus. Mitsuki lalu menangkap kedua tubuh itu, kemudian menghancurkannya menggunakan elemen petirnya. Nah, berdasarkan adegan ini, apakah menurut kalian bahwa Mitsuki ke depannya akan lebih hebat dari Orochimaru dengan sage modenya itu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini guys. Boruto pun berdiri sambil berkata, ada yang aneh bahwasanya, bayangannya tidak sehebat tubuh aslinya. Aku baru mengetahui hal ini, padahal secara umum jika seseorang memunculkan kage bunshin, pasti bayangan mereka akan setara tubuh aslinya. Boruto kemudian mengajak Mitsuki untuk mendekati Madara, lalu menyampaikan bahwa bayangan Otsutsuki itu sangatlah lemah. Madara sempat bertanya tentang apa maksud Boruto, tetapi dia lalu melihat ada celah yang diciptakan Ishiki, sehingga Madara pun langsung berhasil menghancurkan tubuh dari kedua bayangan Otsutsuki dengan sekali serangan. Dia menggunakan Gudodama yang dilemparkan secara cepat, lalu diledakkan saat mencapai Otsutsuki tersebut. Madara lalu berkata, ternyata kau benar, sebab seranganku itu seharusnya cukup mudah untuk dihindari, seperti yang dilakukan tubuh asli Otsutsuki itu sebelumnya. Nah, tubuh asli Otsutsuki baru yang saat ini bersembunyi di dekat sebuah batu, telah menyadari bahwa Boruto dan lainnya mengetahui kelemahan bayangannya. Kemudian Kaguya, Itachi maupun Obito, akhirnya berhasil juga mengalahkan satu bayangan terakhir, hanya dengan menusuknya menggunakan pedang Totsuka Itachi. Mereka semua lalu berkumpul untuk mencari tahu, di mana posisi dari tubuh asli Otsutsuki itu bersembunyi. Momo dari dalam tubuh Boruto berkata, gunakan lagi kekuatanku, jenis Byakugan yang disamarkan oleh cakra Joganmu ini, akan dapat melihat tubuh Otsutsuki tersebut. Byakugan biasa tidak akan bisa melihatnya, dan ini kesempatanmu Boruto. Nah, Boruto menutup matanya, lalu dia membukanya kembali dan muncul kembali mata Byakugan yang menggantikan Jogan. Dia melihat ke segala arah dan akhirnya, Boruto menemukan tubuh Otsutsuki itu sambil berkata, dia ada di arah jam 9, menunduk dan bersembunyi pada pecahan batu besar itu. Tanpa basa-basi, Madara kemudian langsung terbang ke arah sesuai yang dikatakan oleh Boruto. Otsutsuki baru itu terkejut setelah Madara bergerak cepat ke arahnya. Dia bahkan sempat bertanya dulu dengan berkata, apakah dia bisa melihatku? Padahal aku telah menghilangkan cakraku beserta tubuhku secara maksimal. Mustahil ada yang bisa melihatku jika bukan aku sendiri yang menonaktifkan jutsu ini. Seketika saja, Madara menyerang dengan sembarang, sebab dia tidak melihat di mana Otsutsuki itu berada. Madara meluncurkan 4 Gudodama, sambil mengeluarkan teknik elemen petir ungu miliknya. Nah, mau tidak mau, Otsutsuki baru itu terpaksa menahan semua serangan itu, sehingga dia terlihat oleh Madara. Dan karena tidak mampu menahan semuanya serta akan meledak, Otsutsuki itu melompat ke atas demi menyelamatkan dirinya. 4 Gudodama Madara seketika meledak hebat, menciptakan bekas ledakan super besar di tempat itu. Di sebelah Boruto, Obito berkata, luar biasa, aku mengamati bahwa kau kembali mengaktifkan Byakugan, untuk yang kedua kalinya Boruto. Sejak tadi aku melihatmu menggunakannya, apakah itu Byakugan yang berevolusi dari Joganmu? Boruto menjawab, tidak, ini Byakugan Momoshiki. Dia meminjamkan kekuatannya kepadaku. Obito keheranan melihat ekspresi Boruto yang tidak senang, dan di sini Ishiki mengetahui reaksi bingung dari Obito. Ishiki berkata, kau tidak perlu bingung seperti itu, sebab Boruto kesal karena Momoshiki, pasti meminta imbalan jika kekuatannya digunakan oleh Boruto. Aku tahu seperti apa dirinya, seorang pangeran manja yang tidak pernah benar-benar memiliki itikat baik. Momo-chan di dalam tubuh Boruto, tidak bisa membantah ucapan Ishiki tersebut tentang sikapnya, sebab memang benar kalau kekuatannya dipinjamkannya ke Boruto, tetap ada imbalan atau syaratnya, bahkan sebenarnya Boruto sendiri yang mengeluarkan syarat tersebut. Sementara itu di sisi lain di desa Konoha atau di rumah sakit Konoha, Orochimaru sudah bertemu Amado, di hadapan Kawaki dan juga Sumire. Setelah mengatakan tentang Jiraiya, Orochimaru tersenyum sementara Amado terlihat seperti cukup cemas. Amado pun bertanya dengan berkata, apa yang kau inginkan? Kenapa kau tiba-tiba membahas soal mereka? Orochimaru menjawab, sebab ini berhubungan dengan ingatan yang seharusnya dimiliki oleh tubuh aslinya. Kau menciptakan kloningan, tetapi di sisi lain malah tetap mematikan tubuh asli Jiraiya, yang seharusnya memiliki hak untuk bangkit sepenuhnya. Aku ingin kau mengembalikan ingatannya,
Jadi aku tidak perlu menghabisi Koji untuk mengembalikan ingatan sahabatku. Amado pun berdiri dari tempat duduknya, sambil memperlihatkan ekspresi sedikit marah. Dia berkata, "Kau sudah gila. Jika aku menolak, apakah kau akan tetap menghabisinya? Kau lupa bahwa Koji sangat dekat dengan Boruto, maka kau akan memiliki masalah padanya." Orochimaru menjawab, "Itu sudah bukan urusanmu lagi. Aku memiliki rencana untuk mengatasi hal tersebut. Intinya saat ini, aku memintamu untuk mengembalikan ingatan Jiraiya." Terjadi ketegangan antara mereka berdua, keduanya sangat keras membuat Kawaki harus turun tangan. Guys, sebelum lanjut, admin ingin bertanya kepada kalian. Kalau seandainya ingatan Jiraiya benar-benar kembali 100%, apakah menurut kalian dia akan tetap memihak Konoha? Atau justru dia akan kecewa melihat dunia shinobi yang sekarang sudah hancur lebur? Coba tulis teori kalian di kolom komentar, karena jujur ini bakalan jadi plot twist yang benar-benar gila. Kawaki di situ berkata, "Hentikan, kalian berdua tampak seperti anak kecil saja." Orochimaru di situ langsung berkata, "Kau harus mempertimbangkan apa yang aku katakan, sebab keputusanku sudah bulat." Amado di situ menolak mentah-mentah dan ketika Orochimaru menarik kerah baju Amado, Kawaki langsung menahannya, sambil menaruh lengan karma tajamnya ke leher Orochimaru. Kawaki berkata, "Hentikan, atau aku akan nekat melukaimu." Orochimaru tersenyum sambil berkata, "Kau masih anak kemarin sore Kawaki dan butuh beberapa tahun, agar kau bisa melukaiku dengan serius." Orochimaru melepaskan kerah baju Amado lalu, dia keluar dari situ. Amado berbicara dalam hati dengan berkata, melihat aura matanya itu, tampaknya dia sangat serius dengan apa yang diucapkannya tadi. Ternyata kecintaannya terhadap Jiraiya melebihi perkiraanku sebelumnya. Dia benar-benar ingin Jiraiya kembali, aku tidak boleh membiarkannya. Amado seketika pergi dari situ, sepertinya dia menyusul Orochimaru. Sumire khawatir dan meminta Kawaki untuk mengawasi Amado. Tetapi Kawaki masa bodoh, dan lebih memilih untuk berbaring lagi. Kemudian Amado berhasil menyusul Orochimaru, dan dia seketika menghentikan sang Sannin legendaris tersebut. Nah, menurut kalian, apakah Orochimaru dan Amado akan melakukan pertempuran, demi tetap membela kepentingan mereka masing-masing? Atau Amado akan setuju terhadap permintaan Orochimaru itu? Coba berikan teori kalian tentang hal ini di kolom komentar guys. Sementara itu mereka yang berkemah di area sekolah Akademi Konoha, tampak sedikit tenang sambil beristirahat. Sekarang waktu telah normal kembali dan tak lagi lambat, sebab sebelumnya Shibai membantu untuk menonaktifkan pengaruh jutsu gurunya saat itu. Waktu kini malam hari sekitar mungkin jam 9 malam di Konoha, terlihat Sarada mendekati Himawari di dekat Inojin. Mereka berbicara basa-basi, Sakura mendekati mereka bertiga, setelah Sakura selesai mengobati Iwabe. Sakura terkejut setelah mengetahui bahwa Himawari membangkitkan satu mata Tensegan. Dia langsung berkata, "Himawari, kau tenang saja karena ibumu perlahan mulai membaik di sana. Ada Nyonya Tsunade yang sedang menjaganya, jadi kau tenang saja di sini dan tidak perlu khawatir. Aku di sini ingin bertanya apakah benar bahwa Byakuganmu berevolusi menjadi mata Tensegan?" Himawari menjawab, "Iya Bibi, mata ini muncul setelah beberapa kejadian sebelumnya." Sakura lalu tidak percaya bahwa Hima memiliki mata itu. Hima pun bingung sambil bertanya, "Kenapa Anda terkejut? Apakah mata itu ada yang salah?" Sakura lalu menjawab, "Bisa dibilang aneh saja, sebab sebelum ayah dan ibumu menikah, mereka melakukan segala cara demi menghancurkan mata Tensegan tersebut." Nah di sini, Sakura menjelaskan soal apa yang terjadi di cerita movie Naruto The Last, yang waktu itu saat Hinata dan Naruto berusaha menghancurkan mata Tensegan Toneri. Cerita tentang mata itu ada di movie tersebut. Kalian yang telah menontonnya pasti telah paham kenapa Sakura terkejut ke Himawari. Namun semenjak Toneri sudah menjadi baik, dan berpihak ke Naruto di era Boruto ini, membuat kepemilikan Tensegan itu dianggap sah saja dan dianggap keberuntungan bagi Himawari. Kemudian Kabuto, Mizukage kedua, Tobirama dan juga Kakashi, datang ke situ mengecek keadaan mereka. Tobirama berharap jika masa tenang ini, bisa dipergunakan bagi teman-teman Boruto untuk berlatih. Dia berkata, "Jika kalian hidup di zamanku, situasinya sama seperti sekarang bahwa selalu terjadi peperangan. Kita tidak butuh waktu untuk bersantai, kami menggunakan waktu santai itu untuk berlatih. Nah kalian adalah generasi berikutnya, yang akan memimpin dunia shinobi ke depannya."
Sehingga ada baiknya kalian berlatih di waktu-waktu senggang seperti ini. Sementara Sasuke dan Naruto bersama beberapa orang Anbu, terlihat berada di area terakhir kalinya kelima Shinju muncul. Sasuke meminta Anbu-Anbu itu untuk menjaga area-area tersebut, agar masa tenang ini tak diganggu secara tiba-tiba oleh para Shinju. Setelah melakukan itu, Naruto dan Sasuke fokus untuk mengetahui bagaimana keadaan Boruto, serta keadaan Shibai yang saat ini ada di bulan bersama Hagoromo, Toneri serta Hamura Otsutsuki. Adegan beralih ke bulan, setelah mencoba melakukan invasi di bulan, para Otsutsuki pengkhianat dari ras Momo dan Ishiki itu tidak mendapatkan apa-apa. Namun saat itu, Otsutsuki pengkhianat dari ras Momoshiki, melihat ada ratusan hingga ribuan bayangan orang berdiri berbaris di hadapannya. Dengan ekspresi terkejut dia bertanya, "Apa? Aku baru saja melihat ada semacam ratusan hingga ribuan bayangan orang-orang." Hamura melayang di depan Otsutsuki itu sambil berkata, "Mereka adalah keturunanku, bangsa shinobi bulan dari ras keturunanku Otsutsuki cabang, yang sudah lama mati di zaman Toneri." Toneri di situ melayang di samping Hamura sambil berkata, "Maafkan aku karena telah gagal mencegah pertempuran kedua keluarga saat itu." Hamura berkata, "Aku tidak perlu memaafkanmu, sebab bagiku bahwa kau tidak pernah salah Toneri." Hagoromo di situ mendekati mereka juga sambil berkata, "Ternyata kau telah melakukan banyak hal di bulan Hamura. Aku tidak percaya bahwa kau membangun rasmu di sini sebanyak itu, meskipun pada akhirnya hanya tersisa Toneri saja." Nah, melihat mereka berbicara antar satu sama lain, Otsutsuki pengkhianat itu langsung berkata, "Hentikan percakapan kalian bertiga. Saat ini, kamilah Otsutsuki tertinggi dari ras asli bangsa Otsutsuki. Kalian hanyalah Otsutsuki cabang. Tampaknya kau yang bernama Toneri memiliki sesuatu istimewa dan aku dapat merasakannya." Toneri di situ berkata, "Dia pasti merasakan cakra mata tenseganku. Aku tidak akan membiarkannya mengambil ini." Sementara itu Shibai Otsutsuki dan pimpinan dua leluhur Otsutsuki ras Momo dan Ishiki tidak bisa menemukan dimensi tempat mereka mengasingkan buah cakra tersebut. Akibatnya, kekhawatiran terjadi sebab ada kemungkinan 3 Otsutsuki yang dilihat pimpinan Otsutsuki tersebut akan menemukan buah itu dan mengambilnya. Shibai berkata, "Tenanglah, mereka takkan menemukannya. Aku yang salah sebab aku tidak menyadari jika tempat itu berasal dari masa lalu. Portal dimensiku tampaknya salah dalam mengakses tempat tersebut." Kemudian adegan kembali lagi kepada Boruto di dimensi milik Otsutsuki baru dari ras ibu Momoshiki tersebut. Setelah membuat Otsutsuki baru itu menjauh karena posisinya berhasil diketahui, Boruto terbang mendekatinya sambil ditemani Madara. Boruto berkata, "Tidak akan ada lagi perlawanan yang sia-sia, kami yakin bahwa disinilah tempatmu akan mati." Lalu Otsutsuki itu menyerang lagi, pertarungan terus berlangsung akan tetapi, dia sudah kalah jumlah. Jogan Boruto membuatnya kelelahan, sementara Ishiki Kaguya maupun Madara bisa membunuhnya kapan saja jika dia lengah. Setelah berhasil menangkis serangan kuat dari Otsutsuki tersebut, Boruto melihatnya melemah. Boruto berbicara ke Madara dengan berkata, "Tampaknya kita tidak perlu membutuhkan waktu hingga 24 jam Madara. Dia mulai kelelahan, aku dapat merasakan cakranya terkuras begitu banyak." Otsutsuki baru itu kemudian mengaktifkan jutsu tulang Kaguya, ratusan tulang-tulang bergerak di bawah tanah dan muncul menyerang mereka. Bukan cuman itu, dia mengaktifkan Rasengan Uzuhiko Boruto lagi. Di sini Boruto telah memiliki rencana. Otsutsuki itu berencana menyerang Jogan Boruto, dia mengecilkan tubuhnya lagi menggunakan Sukuna Hikona Ishiki. Akan tetapi, Boruto mengaktifkan Hiraishin-nya, lalu muncul di sampingnya sambil berkata, "Sudah kubilang bahwa mata Byakugan ini bisa melihat tubuhmu." Otsutsuki itu kaget tentang bagaimana Boruto bisa berpindah kepadanya. Nah, ternyata Boruto berhasil menaruh kalung logam berlogo Konoha di tubuh bagian belakang Otsutsuki tersebut. Setelah itu, dia pun berhasil menebas satu lengan dan satu kaki Otsutsuki tersebut. Boruto mencoba menusuk dadanya, tetapi Otsutsuki baru itu berhasil kabur masuk ke dalam portal dimensi. Dia melarikan diri dalam keadaan terluka parah, sambil belum bisa meregenerasi tubuhnya akibat sudah kehilangan banyak cakra. Meskipun gagal membunuh Otsutsuki tersebut, Boruto tetap puas bahwa dia berhasil membuat Otsutsuki baru itu kalah telak melawan mereka. Boruto lalu berkata, "Sekarang fokus kita tertuju pada Otsutsuki pengkhianat yang ada di bulan sana." Nah, menurut teman-teman, apakah Boruto dan kawan-kawan bisa mengalahkan para Otsutsuki pengkhianat dalam waktu sekitar 15 hari saja?
Coba berikan pendapat serta penilaian kalian, apakah itu memungkinkan atau tidak. Kemudian, Boruto dan mereka semua di situ kembali ke Konoha. Boruto langsung mencari Sasuke dan ayahnya. Setelah bertemu kedua orang itu, Boruto berkata, "Kami berhasil membuatnya lari. Dia kalah telak meskipun kami tidak berhasil menghabisinya. Aku dan Madara akan pergi menyusul Toneri di sana." Lalu tiba-tiba Kawaki datang di situ sambil berkata, "Jangan coba-coba pergi tanpa aku, Boruto." Setelah mereka kaget melihat Kawaki muncul kembali, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tonton video sebelumnya, agar kalian mengetahui alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.